Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Putri Devi Jumetrianti, Naila Azahra, Siska Saputri, Muhammad Aidil Saputra, dan Jukri Ferdianto. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Endah Dwi Jayanti. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari korelasi dan regresi. Pengertian korelasi yaitu korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel saling berhubungan atau berpengaruh satu sama lain. Korelasi tidak menandakan hubungan sebab akibat, melainkan hanya menunjukkan seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut. Korelasi memberikan angka yang disebut koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Jenis-jenis korelasi. Pertama itu ada korelasi person, product moment collection. Korelasi person digunakan untuk mengetahui arah hubungan, kuat hubungan, dan signifikan kuatnya hubungan antara dua variabel dengan syarat kedua variabel memiliki sebaran data terdistribusi normal. Syarat lain yang dianjurkan ada 4. Yang pertama itu kedudukan kedua variabel simetris, setara. Yang kedua itu kedua variabel memiliki variasi yang homogen. Ketiga, kedua variabel memiliki jumlah unit sampel terbesar, dianjurkan lebih dari 30 sampel. Dan yang keempat, kedua variabel dianjurkan memiliki jumlah unit sampel sama banyak. Yang kedua itu ada korelasi Spearman, rank correlation. Korelasi Spearman disebut juga korelasi rank Spearman atau korelasi Rho. Digunakan sebagai alternatif dari korelasi person apabila syarat normalitas tidak terpenuhi. Artinya, korelasi Spearman digunakan apabila terdapat variabel yang sebarannya terdistribusi tidak normal. Syarat lain yang dianjurkan untuk melakukan analisis korelasi Spearman terbagi menjadi 4. Pertama, kedua variabel berskala numerik. Kedua variabel kedudukannya simetris, setara. Ketiga, korelasi Spearman dapat digunakan untuk sampel kecil kurang dari 30 karena tidak memerlukan syarat normalitas sebaran data. Dan terakhir, kedua variabel dianjurkan memiliki jumlah unit sampel. Baiklah, yang selanjutnya perbedaan korelasi dan regresi. Yang pertama, perbedaan dari segi tujuan. Korelasi mengetahui apakah dua variabel berhubungan, mengukur kekuatan hubungan, kuat, sedang, lemah, mengukur arah hubungan, positif atau negatif, tidak bertujuan menentukan sebab akibat. Regresi mengetahui apakah variabel X mempengaruhi Y, mengukur seberapa besar pengaruh X terhadap Y, membuat persamaan prediksi, menguji hipotesis pengaruh, uji T dan uji F. Yang kedua, perbedaan dari segi output. Korelasi menghasilkan nilai R, koefisien korelasi, menunjukkan kekuatan hubungan nilai P-value. Apakah hubungan signifikan, tanda plus atau min? Arah hubungan. Regresi menghasilkan koefisien regresi B1, B2, dan sebagainya. Besar pengaruh masing-masing X, konstanta. Nilai Y jika X sama dengan 0, R squared. Seberapa besar X menjelaskan Y, JT dan uji F, signifikansi, model dan variabel, persamaan regresi, Y sama dengan A, tambah BX sederhana.
Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik berendah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pemakaian SPSS, kolerasi dan regresi. Di sini kami mengambil salah satu penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Pelayanan Administrasi Kesiswaan Terhadap Kepuasan Siswa. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai data di Excel dan di set 1 iaitu variabel X dan di set 2 iaitu variabel Y. Baiklah, langsung saja kita masuk aplikasi SPSS nya. Ada variabel view. Di name ni kita letak X, yang bawahnya kita letak Y, dan di sini ada desimal iaitu kita jadikan 0, dan yang Y kita jadikan 0 juga. Di label ini kita isi pelayanan administrasi kesiswaan. Di data label Y kita letak kepuasan siswa. Baiklah, setelah ini langsung aja kita masuk ke data view. Ya, di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita masuk ke Excel untuk ambil data variabel X. Baiklah, kita blok dari atas sampai habis. Itu lalu kita copy masuk ke SPSS nya, letak di variabel X, lalu pastekan. Selanjutnya kita isikan variabel Y nya. Sama seperti tadi, kita buka Excel nya dan kita ambil di variabel Y nya, dan kita blok dari atas sampai akhir, dan sama kayak variabel X nya. Buka SPSS nya, lalu kita pastekan, letak di variabel Y. Okey. Lalu kita buka analisis. Pilih, iaitu kita pilih correlates dan kita tekan provide. Dan lalu data layanan administrasi siswa kita pindah ke variabel, dan kepuasan siswa kita pindah ke variabel juga. Lalu seterus itu kita tekan OK. Ini adalah hasil uji dari korelasi antara variabel X dan Y. Syarat korelasi itu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti variabel X dan variabel Y berpengaruh, tetapi apabila nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 berarti tidak berpengaruh. Nah, di sini setelah diuji, nilai signifikannya menunjukkan angka 0,00, yang berarti nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X dan variabel Y sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya yaitu pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lain.
Regresi tidak hanya mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel, tetapi juga memungkinkan kita untuk menentukan garis prediksi atau model yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Metode regresi yang paling sederhana adalah regresi linier yang digunakan ketika ada hubungan linier, garis lurus, antara dua variabel. Kita lanjut dengan jenis-jenis regresi. Jenis-jenis regresi terbagi menjadi dua. Pertama yaitu regresi linier. Regresi linier adalah alat statistik yang digunakan untuk mempengaruhi pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Secara umum, regresi linier terdiri atas dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Oke, kita lanjut di regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana itu regresi dengan satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan umumnya adalah di mana Y sama dengan A tambah BX dan Y sama dengan variabel terikat A kecil, yaitu titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y. B kecil yaitu koefisien regresi dan X sama dengan variabel bebas. B. Regresi berganda. Regresi berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel. Variabel bebas. Pertama X1, X2, X3 dan selanjutnya terhadap satu variabel terikat Y. Kalau regresi sederhana hanya punya satu variabel X, maka regresi berganda punya dua atau lebih variabel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji korelasi. Yang pertama, pastikan dulu kita sudah mempunyai data yang ingin kita uji. Yang pertama, ini saya sudah mempunyai variabel X. Selanjutnya, ini variabel Y. Lalu kita pergi ke aplikasi SPSS-nya. Jika dia sudah di variabel view, di sini kita buat variabel X. Terus selanjutnya kita buat variabel Y. Di sini desimalnya harus kita nolkan dulu dua-duanya. Selanjutnya di label itu yang pertama itu kita harus buat pelayanan administrasi kesiswaan. Terus yang kedua itu kepuasan siswa. Nah, jika sudah kita isi, lalu kita pergi ke data view. Jika sudah muncul ini variabel X dan variabel Y, maka kita harus mengisi dulu variabel X dan Y-nya. Yang pertama itu kita isi dulu variabel X-nya. Lalu kita balik lagi ke Excel. Nah, kita ambil dulu yang di variabel X. Lalu kita blok dari awal sampai akhir. Sesudah kita blok, kita copy. Lalu kita pergi ke SPSS-nya lagi. Terus kita paste. Nah, jika sudah muncul variabel X, selanjutnya kita mengisi ke variabel Y. Sama seperti tadi, kita ambil yang di variabel Y. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Lalu kita copy. Selanjutnya kita pastekan di sini. Nah, jika sudah terisi variabel X dan Y, maka kita pergi ke Analyze. Lalu, karena kita ingin menguji regresi, kita pilih Regression. Lalu linear. Nah, pelayanan administrasi ini harus kita pindahkan ke independent. Lalu kepuasan siswa kita pindah ke dependent. Sesudah itu, oke.
Nah, ini adalah hasil dari yang kita telah uji regresinya tadi. Di sini muncul R2 yang telah diuji SPSS tadi sebesar 0,532, yang artinya variabel X dipengaruhi oleh variabel Y sebesar 53,2%. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.